Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Baiklah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan tentang perjalanan penghafal Al-Qur'an. Sekarang kita akan menyimak bagaimana kisah seorang penghafal Al-Qur'an dari Jambi ya Pak ya? Dari Dari Jambi, insyaallah Jambi, Jambi. Masya Allah. Dan ini saya bersama orang tua dari Ananda, siapa namanya Pak? Mutia Rahma Adila. Mutia Mutia Rahma Rahma Adila. Adila. Ya, Ya. ini santri kita dari Jambi dan mondok di cabang Subang, Jawa Barat. Baik, kita kenalan dulu ya dengan orang tuanya. Mohon maaf Pak, namanya siapa Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Suarman, wali santri dari Mutia Rahma Adila. Mm-mm. Jadi posisi alamat kami di Kabupaten Tebu, Kecamatan Rimbu Bujang, Provinsi Jambi. Provinsi Jambi, Masya Iya. Allah. Jauh-jauh ya Pak ya? Alhamdulillah. Ketemunya di Subang ya. Ketemunya di Padahal di Subang. Jambi juga ada cabangnya, tapi Masya Allah, Allah takdirkannya ke Subang. Jawa ya, ke Subang, Jawa Barat gitu. Jadi awalnya tahunya dari mana Pak DHI ceritanya? Ya, awal cerita DH itu ya pertama ada lewat Instagram ada, Ya. terus ada kawan juga yang dari Bogor. Ya. Jadi beliau juga menyambung-nyambungkan. Akhirnya beberapa pilihan ternyata di Subang inilah jatuh hatinya seperti itu. Masya Allah. Iya, iya, iya. Nah, terus dari Adilanya gimana prosesnya Ya. menghafalnya? Panggilannya Mutia tadi ya. Iya. Mutianya gimana prosesnya pas di sini, perasaannya gimana? Betah nggak untuk menjalani hari-harinya? Alhamdulillah selama datang di pondok ini sampai detik ini alhamdulillah Mutia betah dan kerasan. Iya, iya, iya. Apalagi dengan situasi yang sejuk, yang Ya. nyaman untuk menghafal, insya Allah itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, seperti itu. Iya, betul-betul. Karena di Iya. sini villa, Villa. kemudian di Sariater ya, Ya, tempat Sariater, wisata tempat gitu ya. wisata. Ada apa namanya, setiap villanya ada kolam air hangatnya pula. Bisa mandi-mandi air hangat, air Tinggal belerang pilih, kayak ya. gitu Ya, ya. siap, Jadi ya Allah. lingkungannya asri, tenang, kemudian dibimbing oleh ustazah-ustazah yang insya Allah apa namanya, mau care ya, peduli dan membimbing santri-santrinya untuk bisa menghafal 30 juznya. Nah, ini kan sudah selesai ziyadah 30 juz Pak ya. Iya, Nah, apa yang Bapak lihat dari metode yang kita berikan dan dampaknya kepada Mutia tadi Iya. gitu? Ya, alhamdulillah saya selaku orang tua juga terheran-heran, juga terkejut gitu kan. Ternyata anak punya kemampuan ziyadah 30 juz cuma 17 hari. 17 hari ya? 17 hari, 17 hari. 17 Sampai hari ya. detik ini pun juga saya sebagai wali santri juga masih kebingungan metode apa yang dipakai kok sampai anak bisa menghatamkan 30 juz dalam 17 hari. 17 hari. Nah, Ya, seperti betul. itu. Ini keistimewaan ya Pak ya. Iya, insya Allah. Kalau bahasa ininya mungkin orang bilang semacam mungkin dapat karomahnya atau apanya seperti itu ya. Tapi ini sangat-sangat luar biasa. Kita memang berusaha Pak, semua santri bisa ngerasain menghafal Quran itu ziyadah itu nggak lama-lama. Gitu. Ya, paling kalau nggak bisa dia 30 hari, 40 hari gitu ya, tambahin 10 hari, kalau enggak ya 2 bulan lah, 60 hari lah kayak gitu. Ya, tapi ada beberapa orang yang memang atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan usaha mereka juga ya sampai begadang malamnya, ya betul-betul apa namanya, semangat ya. Ya, semangat terus menghafal Qur'annya sehingga dalam satu hari itu bisa ada yang lebih dari 1 juz. Nah, kalau Mutia sampai berapa Pak target ininya seharinya, capaian paling tinggi? Capaian paling tinggi sehari itu 45 halaman. 45 halaman. 45 halaman. 45 halaman itu berarti 2 juz seperempat. 2 juz seperempat. Kebayang nggak tuh Pak gimana caranya? Kok bisa ya? Ya sampai detik ini masih belum terpecahkan itu. Seperti itu. Jadi dalam 1 jam itu bukan 1 halaman lagi dia setoran. Ya, jadi bisa sampai 3 atau 4 halaman. Bahkan mungkin bisa jadi ada yang lebih dari itu. Metodenya itu untuk standarnya kan 1 jam itu 1 halaman. Kalau saya udah bisa,
nanti dia diajarin lagi sampai 50 menit, 40 menit, Oh gitu. 30 menit, ya, bahkan Iya 20 iya. menit, bahkan ada yang sampai satu halaman itu 10 menit, Iya. gitu. Jadi ada halaman-halaman yang memang ketika dia lihat, ya dibangun pemahamannya dengan metode tawazun tadi yang 5M itu dipraktekkan Iya ke mereka, dia baca dulu, dia pahami gitu ya, iya. dia scan, letak ayatnya, baru dihafalkan dan dia setorkan. Gitu, sebenarnya sederhana polanya itu, Iya cuman iya ya iya tadi iya. butuh, apa namanya, perencanaan yang matang dan dididik kayak gitu kan, dan dia bisa sehingga apa, terasa optimal gitu Iya. kan dari program tadi dan itu Masya Allah, yang target kita biasanya cuman 1 bulan gitu Iya. kan, 30 hari, tapi ini dengan 17 17 hari. hari. Ya, Rekor ini, iya. rekor ini ya, Yang 17 hari. jelas sistem dan Betul, keseriusan itu sangat penting betul betul untuk betul. pencapaian tersebut. Betul. Jadi anak-anak tuh bangunnya dari jam 3 pagi Iya. sampai jam setengah 10 malam atau jam 10 malam, kadang-kadang masih begadang gitu. Iya iya Kadang-kadang ada iya juga iya. yang bangunnya itu bukan jam 3 pagi, tapi kadang jam 2 Jam dia udah, 2 jadi sudah bangun. heeh, jadi kadang-kadang kan ada yang nyamannya mau begadang malam atau mau tidur lebih awal, bangun lebih awal Ya kayak gitu. gitu kan. Iya Nah, iya jadi iya iya. itu kita anjurkan ke mereka seperti itu sehingga dia, santri-santri bisa, ngikutin programnya itu dengan senang hati, Iya. tanpa tekanan, tapi sudah menghafal itu udah kemauan dari Iya. dirinya sendiri. Sudah Makanya bisa mencapai target dia target, tadi, iya. bahkan melebihi, melampaui dari Melebihi. Iya targetnya iya iya iya. sampai 5 45 halaman. halaman. Ini luar biasa dari teman-teman yang ada di, Jambi Jambi khususnya ya, dan seluruh Indonesia, untuk ziyadah saja gitu ya, bisa 17 hari tadi dan dengan capaian 45 5 halaman. halaman. Nah, sekarang apa harapannya untuk Mutia, Pak? Dengan Bapak tahu dia ternyata punya potensi di tahfiz Iya Quran iya nih. iya. Mungkin sebelumnya belum tahu atau udah pernah tahu sebelumnya menghafal Qur'annya seperti ini atau gimana, Pak? Ya, cuma metode-metode biasa aja lah, itu menghafal biasa itu seperti Klasik itu, ya, ya klasik klasik ya. seperti itu. Ya harapannya dari kami sebagai wali santri, ya nanti kubroan 30 juz Ya, mungkin. mudah-mudahan ya, Pak, ya. Insya Insya Allah, Allah. Jadi kalau mudah-mudahan. udah ketahuan dia bisa Iya, seperti ini, ya ya kayak sayang banget tuh kalau iya, seandainya potensinya sayang itu sayang. nggak disupport betul-betul dia keburuan 30 juz Juz, ya. iya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dalam waktu 1 tahun, 1,5 tahun atau 2 tahun sudah bisa keburuan 30 Insya juznya. Allah, Insya amin Allah ya, amin Pak. amin. Minta disupport terus ya, Pak, ya, Insya Allah pasti. insya Allah insya Allah, pasti pasti itu. Dan orang tua insya Allah mensupport terus doa dan dukungan. Ya Betul. kami berterima kasih juga kepada Mhm, lembaga, mhm, dengan para ustadz-ustadzah telah mhm, membimbing mhm. keseriusannya. Mudah-mudahan semua yang dilakukan mendatangkan keberkahan dan keridhoannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada pesan-pesan mungkin, Pak, bagi orang tua yang pengen anaknya jadi hafiz Quran, mungkin motivasinya seperti apa gitu? Heeh. Untuk orang tua, eee, jika ingin, Iya. memondokkan putra-putrinya, silahkan, di Darul Hufaz Indonesia. Ini langsung promosi nih, Pak. Ya, itu kan Maksudnya kita sudah motivasinya tahu. dulu, Pak. Nah, itu sudah saking ininya ya, saking Saking bahagia dan bahagianya. senangnya itu Betul kan. betul betul betul. Nah, silakan di Darul Hufaz Indonesia sudah buka di beberapa cabang Iya, yang insya Allah dengan, program-programnya bisa membentuk karakter dan penghafal Al-Quran secara mudah, iya. seperti itu. Ya, baik kepada Bapak Ibu dimanapun berada, sahabat Al-Quran, para pecinta Al-Quran, ya mudah-mudahan dengan ini kita bisa mewujudkan ke depannya dengan adanya pesantren tahfiz Darul Hufaz Indonesia di Indonesia ini bisa mewujudkan satu rumah satu hafiz ya Yes. minimal satu rumah satu Satu hafiz. amin Jadi amin amin. silakan kalau seandainya nanti ada yang pengen menghafal Al-Quran, banyak cabangnya ya di Sumatera, banyak cabangnya ada di Medan, Riau, ada 2 gitu ya, ada di Jambi juga, Jambi Kota, ada di Bukit Tinggi juga, dia di Sumbar, ada di, Lampung juga gitu ya, di Bengkulu udah ada tanahnya, tapi belum kebangun ya. Iya Di iya. Jawa juga banyakan tuh pusatnya di Bogor ya, pusatnya di Bogor, ada 3 atau 4 cabang di Bogor, kemudian ada juga di Subang sini, ya kita lagi di DHI cabang Subang, Jawa Barat. Ya ini daerahnya tempatnya pariwisata ya, kesananya Tangkuban Perahu nih, Cariater tempat pemandian air panas, udaranya sejuk ya, nyaman, suasananya tenang. Kemudian juga ada di Jawa Timur, di Jember, Di ya Jawa Jember, ada Timur. Jember juga ada ya? Jember ada, Masya Jawa Allah. Timur,
kemudian ada juga di Kalimantan. Di Kalimantan ada 2, satu di Kalimantan Barat, Pontianak, ya di Pontianak Kota, di Sungai Jawi, ya. Jadi bisa untuk, mondok di situ juga, dan terakhir di Kalimantan, Kalimantan Timur, ya, di Balikpapan. Nah, di Pupuk, Balikpapan. Ya, insyaallah mudah-mudahan dengan banyaknya cabang-cabang Darul Fas Indonesia menjadi pilihan bagi anak-anak kita, mungkin mau ke pusat yang agak jauh atau mungkin ada di provinsinya atau provinsi terdekat, dengan rumahnya masing-masing gitu. Bagi, bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen anaknya menghafal Al-Quran, jangan lupa daftarkan di Darul Fas Indonesia, dan kalau seandainya pengen kuburuan 30 juz, ingat Darul Fas Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.